Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Anuka Kesha Anuka Purba dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan membahas tentang materi agama dari bab 4 yaitu pernikahan Kristen. Adapun yang akan kita bahas yaitu ada konsep, prinsip atau nilai-nilai, manfaat, tugas panggilan, aspek pendukung, keluarga sebagai gereja rumah, hakikat dan tujuan dan dasar pernikahan. Pernikahan Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Keluarga yang menopang kehidupan religius rohani masing-masing anggota keluarga, misalnya melalui sharing bersama, bincang-bincang, nasihat, kemauan untuk saling mendengarkan dan sebagainya. Sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan, demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dalam pengenalan akan dan pemahaman akan iman Allah, dan bertumbuh dalam pelayanan menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Oke, konsep pernikahan Kristen. Yang pertama, pasangan yang sepadan. Dalam Kejadian 2 ayat 18 menyebutkan yaitu Adam dan Hawa sebagai pasangan yang sepadan. Pasangan sepadan itu berarti ada kesesuaian atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang menikah, saling melengkapi dan menerima sehingga dapat membangun hubungan yang erat dan kuat. Kalau dalam hubungan dengan iman, itu seiman dan bersama-sama punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tulang dari tulangku mengandung makna ia tidak akan memiliki kekuatan tanpa perempuan dan hanya dapat memiliki hubungan intim dengan perempuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ada rasa kasih, cinta, kedekatan, dan kesatuan hidup. Daging dari dagingku mengandung makna kesatuan, persekutuan, dan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Yang ketiga, ada meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri. Makna dari meninggalkan, memulai kehidupan baru, kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Memberi prioritas tertinggi pada keluarga barunya daripada keluarga asalnya meskipun ia tidak boleh mengabaikan kedua orang tuanya. Makna bersatu mengandung suami istri yang telah mengikat janji untuk menikah tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun sampai maut menjemput salah satu dari pasangan tersebut. Kesediaan untuk setia, terikat hanya kepada pasangan, komitmen menyerahkan hidup untuk pasangannya, serta saling berjanji untuk membahagiakan. Yang keempat, dipersatukan. Dalam pernikahan Kristen tidak ada kata perceraian. Keluarga Kristen dan gereja harus gigih menanamkan konsep pernikahan yang benar sesuai firman Tuhan. Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, mempersatukan mereka dalam ikatan yang kudus dan memberkati mereka. Sebab tertulis, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke, prinsip dan nilai pernikahan. Yang pertama, kekudusan dalam pernikahan. Dilaksanakan dalam kekudusan tanpa noda dan dalam iman bahwa Allah yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disaksikan jemaat. Yang kedua, membangun keluarga dalam kebenaran. Dibutuhkan dasar pemahaman dan kewajiban memenuhi kebutuhan pasangannya dalam pernikahan, tidak boleh egois. Yang ketiga, kesetiaan dalam pernikahan. Pernikahan itu kudus, jadi tidak boleh ceraikan dengan alasan apapun dan hanya monogami. Kejujuran dalam pernikahan. Komunikasi kejujuran kadang-kadang dapat melukai hati pasangan, namun kejujuran juga akan mendatangkan pengampunan satu dengan yang lain. Nah, makna kejujuran dalam pernikahan itu ada komunikasi yang terbuka menghindari suami istri dari dosa karena mereka akan bersehati untuk mencari jalan keluar bersama atas setiap masalah. Yang kedua, menumbuhkan kasih yang lebih besar dalam usaha berjuang membangun pernikahan yang harmonis. Yang ketiga, meniadakan prasangka, dan yang terakhir menumbuhkan kasih yang mendalam, rasa aman, ketenangan, dan kebahagiaan. Manfaat pendidikan nilai dalam keluarga dan pernikahan. Yang pertama, membangun iman Kristen. Orang tua mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya dan mewariskannya dengan memberikan keteladanan agar keturunannya hidup benar selamanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, menanamkan karakter Kristiani. Melalui teladan ini dapat dilakukan melalui teladan orang tua dan kebiasaan dalam keluarga. Yang ketiga, membentuk norma masyarakat. Pendidikan nilai dalam keluarga haruslah menjadi perhatian serius karena hal itu turut menentukan nilai dan norma yang akan diterapkan dalam masyarakat. Yang terakhir, ada membangun generasi yang kuat. Ini artinya dapat menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar dan tanggung jawab memperjuangkan kehidupan dengan tujuan yang benar. Hakikat pernikahan Kristen dimulai dari dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan diperkenankan memiliki keturunan. Pernikahan bukan hanya mengenai dua orang saja, tetapi juga menjadi kesatuan agama dan keluarga besar.
Tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Yang pertama, dalam Kejadian 22 ayat 24, pernikahan Kristen merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan dan sebuah tata tertib suci, bahwa seorang laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Yang kedua, dalam Yohanes 15 ayat 9-17, Efesus 5 ayat 22-23, pernikahan Kristen didasari oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Yang keempat, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami atau satu pasangan. Keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Yang pertama, menjadi tempat bersemai dan bertumbuhnya benih iman. Yang kedua, tempat mengenal iman dan merasakan persekutuan kasih. Yang terakhir, tempat Tuhan Yesus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Tugas panggilan gereja dalam keluarga sebagai gereja rumah tangga yaitu keluarga yang melayani atau diakonia, keluarga yang bersekutu atau koinonia, dan keluarga yang bersaksi atau kerigma. Aspek pendukung komunikasi dalam pernikahan keluarga. Yang pertama, hubungan antara suami dan istri dinomorsatukan di atas segalanya. Dalam konteks ini, hubungan lebih penting daripada prestasi. Yang kedua, membicarakan bersama hal yang menyangkut kepentingan keluarga yang pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan atau paling tidak saling pengertian. Yang ketiga, cinta kasih melebihi sekedar perasaan, adanya sikap saling antara suami dan istri atau antara anggota keluarga lainnya. Yang terakhir, saling mengungkapkan kata-kata yang memuji pasangan atau sesama anggota keluarga. Apabila timbul perasaan negatif, sebaiknya jangan dipendam, akan jauh lebih baik apabila dibicarakan secara terbuka dan saling memahami antara anggota keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi bab 4 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.